Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama On Air Studio. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah horor, dan ini kisah nyata mengenai keponakanku diculik wewe gombel. Dan ini cerita angkat dari kisah nyata. Pasti kalian penasaran dengan ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Menjelang maghrib, suasana kampung biasanya mulai sepi. Warga yang memiliki anak kecil akan segera mengajak anak-anak masuk rumah dan menutupi rapat-rapat pintu. Di kampung kami, itu sudah seperti aturan tak tertulis. Semua karena cerita menyeramkan tentang hantu wewe gombel yang dipercaya suka menculik anak kecil di waktu senja. Tapi keponakanku Zaki seolah tak percaya dengan cerita itu. Usianya baru 6 tahun dan hari itu ia pulang dari mengaji agak terlambat karena mengikuti acara ulang tahun temannya. Menuju jalan pulang yang harus dilewati, melewati perkebunan, arena yang sunyi dan gelap. Ibunya, bibiku, menunggu dengan cemas di rumah. Saat malam tiba dan Zaki belum juga pulang, keresahan berubah jadi kepanikan. Bersama suaminya mereka mulai mencari ke rumah teman-teman Zaki, tapi hasilnya nihil. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, warga pun turun tangan membantu pencarian. Isu yang beredar, Zaki diculik wewe gombel. Salah satu tetangga menyarankan untuk memanggil Pak Ijal. Pak Ijal ini sesepuh desa yang dikenal punya mata batin yang luar biasa. Menurut Pak Ijal, Zaki tidak jauh dari rumah. Ia berada di daerah kebun aren. Warga pun membawa obor dan peralatan dapur. Mengetuk-ngetuknya sambil memanggil nama Zaki. Dan tiba-tiba, Paman Zaki melihat sepeda Zaki di tanah, dan tak lama kemudian seorang melihat ke atas pohon. Zaki ada di sana. Wajahnya pucat, tubuhnya berlumpur, dan bajunya bukan yang dikenakan pagi tadi. Ia dibawa pulang dengan penuh haru. Setelah tenang dan diruqyah Pak Ijal, Zaki akhirnya bercerita. Dia di kebun mendengarkan suara cekiki dan melihat sosok wanita sangat cantik di balik pohon. Wanita itu pun tersenyum dan tiba-tiba membawa terbang ke atas pohon tinggi sekali, lalu memeluknya erat sambil menawarkan makan dan minuman. Untungnya Zaki menolak semua itu. Menurut Pak Ijal, jika Zaki sempat menyentuh makanan atau minuman dari makhluk itu, bisa-bisa ia menjadi bisu seumur hidup. Konon, makanan itu sebenarnya adalah kotoran manusia yang disulap agar tampak lezat. Sosok hantu itu dipercaya sebagai arwah Omas, wanita mandul yang dulu dibuang suaminya dan akhirnya bunuh diri secara tragis. Karena kerinduan yang mendalam akan anak arwahnya, dia terus bergentayangan menculik anak-anak yang dianggapnya bisa menjadi pengganti anak kandung yang tak pernah ia miliki. Dan setiap malam Jumat, pengajian rutin digelar untuk mendoakan arwah Omas agar dapat beristirahat dengan tenang.